Lastri dan bulan purnama. Kampung kecil itu mendadak ramai. Berita dari satu mulut ke mulut lain tersebar cepat. Pak Sugianto meninggal pagi tadi. Tubuhnya berlumuran darah. Seorang telah membunuhnya. Tapi siapa? 2 hari lalu, kudengar Lastri sudah meramal kematiannya. Ternyata benar, bisik seorang perempuan sambil melirik Aisyah. Iya, anak itu sungguh mengerikan. Tiap yang diramalnya pasti terjadi, timpal yang lain. Jangan-jangan dia penyihir atau belajar ilmu hitam. Aisyah mengurungkan niat. Dia tak jadi ke pasar. Bukan cuma kedua perempuan tadi yang menoleh ke arahnya, namun beberapa orang lewat pun berlaku sama. Brak. Aisyah mengunci pintu. Gorden juga. Ruang depan jadi temaram. Gara-gara kau kita sekeluarga kena masalah, semprotnya. Kenapa kau tak diam saja? Mulutmu tidak bisa dikunci apa? Orang-orang menuduhmu penyihir. Memangnya kau pikir emak dan bapak penyihir? Kita keluarga penyihir. Gadis kecil berusia 9 tahun itu dia menundukkan kepala. Kalau emak sudah bicara dengan nada tinggi, tak berguna menjawab. Untung bapak cepat keluar dari kamar. Dewa penyelamat datang. Ia langsung bangun dan bersembunyi di belakangnya sambil memandang ngeri pada emak. Amarah emak kini berpaling kepada bapak. Seperti biasa, bapak tak terpancing. Beliau diam saja mendengarkan. Biasanya setelah emosi emak reda, baru bapak buka suara. Pokoknya aku mau kita bawa dia ke Wak Janggur, kata Aisyah. Tidak mau. Di rumah Wak Janggur banyak setan, teriak gadis kecil tadi. Lalu buru-buru sembunyikan wajahnya di pinggang bapak saat melihat Aisyah melotot. Semua ini bukan keinginan mereka, bukan juga akibat tulah atau akibat buruk dari sesuatu yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Sulaiman pria yang taat beribadah, sopir yang tak pernah macam-macam. Hidup mereka sederhana, tapi tak pernah terbersit dalam benaknya untuk kaya dengan cara tak wajar. Hanya saja ketika bulan kelima kehamilannya, Aisyah bermimpi aneh. Ia melihat bulan begitu indah, purnama penuh menyinari angkasa. Langit yang biru gelap ditaburi bintang. Cahaya bulan dan bintang menyatu hingga terasa menyilaukan mata. Namun setelah diperhatikannya dengan seksama, mereka bukan menyatu, tetapi bulan yang semakin membesar dan terus membesar. Bulan purnama itu turun deras dan tenggelam ke dalam rumahnya. Aisyah langsung terjaga. Napasnya tersengal. Badannya basah oleh keringat. Udara di sekitar begitu panas. Di ruang tamu juga panas, bahkan saat berada di teras pun sama. Setelah beberapa hari mendengar keluhan Aisyah, Sulaiman pun merasa aneh. Ini bukan sekedar fenomena kehamilan, namun ada sesuatu yang lain. Mereka pun akhirnya mendatangi seorang. Kiai Badrun hanya terkekeh mendengar cerita mereka. Apakah bila Allah memberi sesuatu, maka makhluk berhak menolaknya? Tanyanya setelah memberi Aisyah segelas air putih yang sudah diberi doa. Maksudnya? Tanya Sulaiman. Sesuatu yang diberi Allah itu semuanya ujian, baik kemalangan, penderitaan, maupun kegembiraan. Allah itu maha kuasa dan maha mengetahui. Bila ujian selesai, maka selesailah. Bila belum, tak ada satupun yang mampu menghentikannya, jawab Kiai Badrun. Kalau sudah begitu, Sulaiman tak berani bertanya lagi. Kiai pengasuh pondok pesantren tempat dulu ia menimba ilmu itu nantinya pasti hanya akan tertawa kecil. Dan bagi Aisyah sendiri tak perlu ada follow up, karena sepulang dari sana kondisi tubuhnya kembali normal. Hawa panas yang 2 hari ini begitu menyiksa sudah reda, tak ada hal apapun. Bahkan setelah Lastri lahir, semua baik-baik saja. Padahal beberapa tetangga menakut-nakuti. Bayi yang lahir di malam bulan purnama akan membawa musibah, kata mereka. Aisyah mana peduli. Gemblengan Sulaiman selama ini soal agama tak henti-henti. Percaya kepada sesuatu yang tak ada dalilnya tentu salah, tak perlu dipercaya. Dan kenyataannya baik-baik saja. Persalinannya lancar. Lastri sehat walafiat sampai ia berusia 7 tahun. Saat itu mereka dikejutkan teriakan beberapa anak. Mereka katakan, Lastri menyihir sebatang kayu menjadi seekor ular. Mereka memukul Linda. Ati bilang jangan, hentikan. Mereka gak mau.
Jadi Ati bilang, kalau diteruskan nanti akan digigit ular. Jelas Lastri saat diinterogasi emaknya. Lastri tidak bisa membuktikan ketika emak memberinya sapu ijuk untuk diubah menjadi ular. Namun sejak itu, Aisyah dan Sulaiman mulai memantau hal-hal aneh. Lastri sering berbicara dengan seseorang di kamarnya, tapi setelah dibuka tak ada seorang pun di dalam. Lastri kadang minta izin untuk diam sehari semalam di kamar, tak makan dan tak minum. Tak boleh juga pintu dibuka. Dan saat keluar dari kamar, tak ada sesuatu yang berubah. Biasa aja. Mereka tak menemukan keanehan secara fisik, melainkan hal lain. Saat bertemu seseorang yang katanya kesurupan, Lastri mendekat. Dia memandang orang itu dan hanya berkata, "Kamu jahat karena mengganggu manusia. Pergi." Dan tak lama orang itu sembuh. Atau hal berbeda saat tetangga mereka kehilangan seekor kerbau. Lastri datang menghampiri. "Pak Karmin, jangan sedih. Aku tadi sudah bicara sama kerbaunya. Katanya besok pagi dia akan pulang." Dan memang terbukti. Namun yang menakutkan adalah bila membawa Lastri berjalan-jalan. Saat ada sesuatu, dia akan memandang seseorang sekian lama, kemudian bicara berbisik pada emaknya. "Mak, orang itu akan meninggal 3 hari lagi," katanya. Dan hal yang dianggap gurauan oleh emaknya ternyata terbukti. Bukan sekali dua dia meramal orang. Terhitung sudah 9. Dan yang belakangan 10 dengan Pak Sugianto. "Dia kaya tapi pelit. Nanti akan ada orang yang bunuh dia pakai pisau. Kecuali kalau dia mau sedekah yang banyak," kata Lastri. Dan ketika itu terbukti, Aisyah tak mau lagi kompromi. Lastri mesti diruat sebelum masalah besar menimpa keluarga mereka. Sulaiman angkat tangan dan tak mau ikut campur. Nasihatnya sudah tak didengar lagi. Dan malam ini syarat yang ditentukan Wak Janggur sudah tepat. Bulan bersinar penuh pada tanggal 15. Pintu alam gaib terbuka dan semua makhluk gaib tak memiliki cukup tenaga untuk mengganggu manusia, katanya. Lastri lahir di bulan purnama, saat yang tepat bagi makhluk halus bersembunyi di tubuh wanita hamil. Sosok tak berdaya, tubuh dan mentalnya pun lemah. Tambah Wak Janggur lagi. Aisyah hanya mengangguk. Hatinya diliputi harapan yang besar. Terlebih ketika asap dupa yang dibakar Wak Janggur mengelilingi tubuh Lastri. Gadis kecil itu memejamkan mata, lalu rebah di atas paha emaknya saat rapal mantra Wak Janggur semakin keras. Emak tersenyum puas ketika Wak Janggur mengatakan bahwa jin-jin di tubuh Lastri telah pergi. Gadis kecil itu telah normal layaknya manusia biasa. Namun di atas becak yang membawa mereka pulang, Lastri tersenyum lalu berbisik pada emaknya. "Mak, Wak Janggur akan meninggal 3 hari lagi," katanya. "Hus, diam," bentak Aisyah. Lastri kembali tersenyum lebar sambil melirik rembulan yang bersinar penuh. 3 hari kemudian tersiar kabar Wak Janggur meninggal di kamar praktiknya. Tamat.